Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mau mulai beribadah pada sore hari ini, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan membuka ibadah pada sore hari ini dengan doa syafaat. Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur kalau boleh hari ini kami ada di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau membawa bangsa kami ke hadapan-Mu Tuhan. Bapak, kiranya Engkau memberkati perekonomian bangsa Indonesia Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah, Bank Indonesia dan para pelaku usaha dalam mengambil setiap keputusan. Engkau yang membukakan lapangan kerja, Engkau yang memulihkan daya beli rakyat, dan Engkau yang meneguhkan nilai rupiah. Engkau menjauhkan bangsa ini dari krisis dan pakai ekonomi Indonesia untuk menjadi berkat bagi rakyatnya. Saat ini kami juga berdoa untuk Presiden Pak Prabowo dan wakilnya Pak Gibran, serta seluruh jajaran pemerintahannya, diberikan hikmat agar dapat memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang maju serta bebas korupsi. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang dan Gembala CK7, Pak Niko dan Dr. Yanto. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, melindungi kesehatan, pelayanan dan keluarga besar kedua hamba-Mu senantiasa. Engkau mengurapi kedua hamba-Mu untuk terus berjalan di dalam destiny yang sudah Engkau rancangkan sampai garis finish. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang diurapi, diperlengkapi dan dipenuhi Roh Kudus. Bentuk mereka untuk menjadi pribadi yang berintegritas, kreatif, berani berdiri di atas kebenaran dan memiliki karakter Kristus. Engkau yang memakai hidup mereka untuk menjadi terang dan membawa dampak bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Amin. Boleh tepuk tangan yang lebih lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Shalom GBI PRC. Shalom. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Yang siap sorakan, Kita memuji Allah kita yang memegang kendali hidup kita. Allah yang selalu setia. Haleluya. Mari katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa sekali lagi nyatakan. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kuasa-Mu tercurah denganmu Tuhan. Sambil tepuk tangan di atas kepala kamu. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Denganmu Tuhan. Bersama-sama hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya sekali lagi sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sekali lagi orang-orang yang percaya sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Hari ini kita bersuka cita sebab kita menyembah Yesus kita yang dahsyat. Amin. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on. Mari sama-sama satu suara katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Angkat kedua tanganmu, come on. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Kami mau nyatakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sorakan, haleluya. Mari sama-sama katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat
Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Mari sekali lagi lebih baik dari ini katakan Yesus. Yesusku dahsyat, Ku taruh kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. kami merasakan kasih-Mu Tuhan. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku taruh kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Dengan imanmu katakan. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi orang-orang yang percaya sorangan haleluya. Sorangan haleluya. Mari sebelum duduk kasih tepuk tangan yang paling panjang buat Tuhan Yesus. Sorangan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Di saat yang terbaik ini, kami mau menyambut apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami di GBI PRC. Bisa lambaikan tangan, jangan malu-malu. Ada? Haleluya. Bila belum ada, mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita menjadi penggenap amanat agung Tuhan Yesus. Bawa keluarga, kerabat kita, teman-teman kita untuk menikmati hadirat Tuhan di tempat ini dan tumbuh bersama di dalam iman. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan yang terbaik. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop persembahan, bisa angkat tangan ya. Teman-teman pengerja dengan segera akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang menggunakan QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu ataupun di depan layar, pastikan saat Bapak Ibu Saudara men-scan, nama penerimanya adalah kolekte GBI PRC. Sekali lagi, bolehkah saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan menyaksikan news untuk 1 minggu ke depan. Multimedia, kami persilakan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Dia telah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dia akan datang kembali setelah seluruh dunia menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. From Ascension to Mission. Ibadah Kenaikan Tuhan Yesus Kristus, Kamis 14 Mei 2026, pukul 8.00 dan 10.30, waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor J.J. Simkoputra. Pukul 14.00, waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Randy Junaidi. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Rubin Ong di Integrity Convention Center, Grand Ballroom, Mall MGK Lantai 10, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan libur nasional Kenaikan Tuhan Yesus, maka diinformasikan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Cool pada hari Kamis 14 Mei 2026 diliburkan.
dan aktif kembali pada hari Jumat 15 Mei 2026. Menara Doa 24 Jam CK7, wilayah Timur dan Barat, tetap aktif seperti biasa. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Setiap orang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menentukan arah, tindakan, serta sikapnya sendiri, yang mana setiap keputusan kecil maupun besar akan membentuk masa depan dan memiliki konsekuensi masing-masing. Namun apakah orang yang sudah jatuh akankah dapat memperoleh kesempatan untuk memperbaiki hidupnya? Mari temukan jawabannya dalam Second Chance Based on a True Story, Cancer Ministry, Sabtu, 16 Mei 2026, pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, bersama Ibu Tirsa Juliana Wibowo. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ibadah Raya hari Minggu 17 Mei 2026, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Cynthia Tirtadja SH. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Tamara Geraldine Tuana Kota. PRJ Mandara Service pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Benilin. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Sekolah Minggu Mandara Service, Ibadah Junior Church Indonesia Service, 316 Knitting Service, dan 2PM yang Adult dan Couple Service. Hi, I'm Bill. Hi, I'm Love. We are beloved by God. Come join us on an adventure at Kids Camp 2026. We'll praise and worship God together. We will listen to God's word that will bless us. We've got amazing activities that will make this camp unforgettable. Are you ready to join the fun at Kids Camp 2026? Register now. Don't miss out. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Walaupun hari-hari ini kami belum melihat akhir dari rencana Tuhan dalam hidup kami, tapi kami tahu saat kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami melalui setiap musim hidup kami. Tidak satu hari pun Tuhan meninggalkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hidup setiap kami Tuhan. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena Yesus pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti,
Janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah Yesus lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Setiap kami yang percaya Tuhan, kami mau katakan, saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa, jangan pernah takut dan menyerah, karena Yesus pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bimbang menjalani, karena semua pernah Yesus lalui. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Mari bersama-sama katakan firman ini. Bulu yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Engkau sabar nanti
Saat kami merasa kami berjalan sendirian, ingatkan kami, Kau selalu berjalan bersama kami. Saat kami merasa kami melangkah tanpa tujuan, sadarkan kami, Kau pegang tangan kami, menuntun setiap langkah kami. Saat kami tak mampu menanggung setiap beban, ingatkan kami, Kau kuatkan pundak kami. Saat kami tak mampu berdiri, sadarkan kami, Kau kuatkan kaki kami. Saat kami tak tahu masa depan kami, ajar kami mengerti rencana dan rancangan-Mu sempurna bagi kami. Saat kami tak sabar menanti setiap jawaban doa, ajar kami mengerti waktu-Mu yang terbaik. Ajar kami percaya berjalan bersama-Mu. Ajar kami serahkan seluruhnya kepada-Mu, Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu, Tuhan. Untuk memuliakan
masuk dalam rencanamu tepat. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bencanamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, keselamatan, anugerah berkat yang melimpah, anugerah perlindungan yang tidak pernah Kau lepaskan dari tangan kami. Kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena Tuhan. Hari ini bukan hanya kami yang menikmati Engkau, Engkau pun menikmati kami. Kalau surga menikmati pujian penyembahan gerejanya, maka tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Berkat Allah pasti dicurahkan. Kau akan berfirman, urapi kami Tuhan. Kami mau seperti seorang murid mendengar firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Yesus yang siap dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan. Amin, amin, amin. Silakan duduk buat kalian. Thank you tim PPW yang luar biasa. Shalom semuanya. Saudara, tadi ada satu kalimat yang indah saudara ya, yang Michael pimpin tadi saudara. Masuk di dalam rencana Tuhan. Masuk di dalam rencana Bapa. Itu sangat powerful saudara. Mengapa? Nanti saudara akan melihat bagaimana kita sebagai umat perjanjian itu memiliki hak istimewa. Umat perjanjian itu memiliki hak istimewa. Saya akan mulai dari begini saudara. Bahwa Tuhan itu dalam menurunkan berkat-berkatnya lewat 2 jalur. Berkat Tuhan itu turun ke dunia lewat 2 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur berkat universal. Berkat apa saudara? Universal. Apa itu? Contoh, matahari. Matahari itu menyinari bumi diterima oleh siapa saja. Enggak peduli orang Kristen, orang non-Kristen, bahkan orang ateis sekalipun dapat sinar matahari. Mencurahkan berkat hujan. Itu universal. Siapapun. Yang namanya manusia di bumi, kalau turun hujan, semuanya dapat hujan. Itu berkat universal. Banyak. Aliran air, sawah ladang, ya, gunung meletus, ya, semuanya dapat. Hasil bumi, laut, semuanya orang dapat. Nelayan mau agama apapun kalau dia tebar jaring dapat ikan. Itu namanya berkat universal. Tetapi ada satu jenis berkat saudara yang diterima khusus hanya untuk anak-anaknya. Namanya berkat spesial. Berkat apa saudara? Berkat spesial. Nah hebatnya kita saudara, dahsyatnya Allah kita, beruntungnya kita saudara, kita dapat 2 jenis berkat itu. Baik berkat universal maupun berkat spesial. Kalau disebut spesial itu pasti lain dari yang lain. Mie goreng spesial pasti pakai telur, betul nggak? Ada mie goreng nggak pakai telur, nasi goreng nggak pakai telur. Tapi kalau spesial pasti ada yang lebih daripada yang biasanya. Nah hari ini saudara, saya akan tampilkan satu kebenaran firman Tuhan. Di mana mereka yang dapat berkat spesial disebut sebagai umat perjanjian. Umat apa saudara? Umat perjanjian. Maka judul firman Tuhan ini adalah umat perjanjian. Saudara saya tampilkan satu tokoh namanya Abram. Dulu Abram diubah jadi Abraham. Nanti kalian lihat sejarahnya seperti apa.
Kita akan belajar dari satu tokoh ini, saudara. Saya kalau ngulik satu pribadi ini, nggak pernah habis-habisnya. Selalu ada berkat-berkat yang muncul dari kehidupannya. Makanya layak dan pantas dia disebut sebagai Bapak orang percaya. Karena nanti lewat kehidupannya berkat akan mengalir kepada bangsa-bangsa. Tahukah saudara? Dia mendapatkan berkat universal dan berkat spesial. Seperti apa kisahnya saudara? Mari kita lihat. Dimulai dari pemanggilan Allah. Dulu Abram dan keluarganya tinggal di Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu ini. Di mana dia berdiri itu. Ur-Kasdim itu sekarang wilayah Irak, Mesopotamia. Baghdad ada di sana. Saddam Hussein pernah hidup di situ. Jadi dari Ur-Kasdim itu dalam keadaan kaya raya, berkelimpahan, tajir melintir, sultan saudara. Keluarga Abram berdasarkan Terah bapaknya pindah ke Haran. Di Haran itu sekarang wilayah Syria, Damaskus, ya, wilayah utara Israel. Di Haran pun mereka kaya raya. Di Haran mereka sangat-sangat menikmati berkat universal. Tetapi karena Allah punya rencana buat kehidupan Abram ini, dipanggillah Abram. Untuk apa? Keluar. Keluar. Ur-Kasdim dan Haran itu hidup di dalam sistem dunia yang hanya mendapatkan berkat universal. Tuhan siapkan berkat spesial bagi satu pribadi ini. Caranya gimana? Harus keluar dari ruang lingkup duniawi. Jadi pelajaran pertama begini, kalau pengen dapat berkat spesial harus keluar dari lingkungan duniawi. Kita masih di dunia, tapi duniawi itu begini, hidup di dalam kebenaran Allah. Amin. Firman datang langsung, direct kepada Abram. Abram, keluar. Keluar. Keluar dari Haran. Dari sistem dunia itu. Dan hebatnya begini, Tuhan tidak pernah berkata, Bram keluar dari Haran lalu ke kota itu ya. No, cuma suruh keluar aja saudara. Dan benar, karena ketataannya, karena ketaatan Abram kepada Tuhan, dia keluar. Saya bacakan satu firman Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1-4. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, tanpa menyebut tempat saudara. Lihat respon Abram. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi ketika firman datang khusus kepada Abram, enggak kepada Terah. Saudara tahu, waktu mereka di Ur-Kasdim dan di Haran, itu keluarga penyembah berhala. Penyembah berhala. Bapaknya Abram itu penyembah berhala. Saudara. Tetapi Tuhan mau pakai Abram untuk menjadi orang tiang iman. Siapa yang percaya pada Allah Abraham akan diberkati. Kira-kira seperti itu. Maka Abram keluar. Tanpa tahu tujuannya kemana. Dan hal yang memberatkan Abram begini sebenarnya. Ketika di Ur-Kasdim dan Haran, mereka kaya raya. Begitu keluar dari Haran saudara, dia bawa siapa? Istrinya namanya Sarah. Yang kedua keponakan namanya Lot. Lot itu anak abangnya Abraham. Kebetulan sama namanya dengan tempat itu, namanya Haran. Jadi Abram punya abang namanya Haran. Haran punya anak namanya Lot. Dibawalah Lot itu keluar bersama dengan Sarah istrinya Abram dan satu budak namanya Eliezer. Mereka keluar. Bawa perbekalan secukupnya saudara. Saudara tahu kemana? Dia turun saudara. Sampai ke wilayah Mesopotamia. Turun lagi. Sampai di Egypt. Egypt itu Mesir. Di Mesir Abram jadi pengungsi. Saya nggak salah ucap.
Firman Tuhan berkata, di Mesir Abram jadi pengungsi. Coba bayangkan saudara. Udah mapan, tajir, mintir, sultan di Haran. Demi dengan firman Tuhan dia keluar dari itu. Lalu jadi pengungsi. Itu kalau orang yang tidak tahu rencana Tuhan nggak akan mungkin keluar. Saya kasih satu kebenaran firman Tuhan. Siapa yang taat kepada Allah, status boleh berubah, keadaan boleh berganti, tetapi Allah tidak pernah berhenti menyertai. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi pengungsi. Dan disitulah Abram mendapatkan janji-janji Tuhan. Hari ini saudara, kita akan belajar kepada manusia satu yang taat ini. Allah berjanji luar biasa. Saudara akan tahu nanti bagaimana Allah berjanji kepada orang satu ini saudara. Saya sangat-sangat terberkati. 3 jenis berkat yang diterima Abraham. Yang pertama, janji keturunan. Ingat ya, Abraham umur 75 tahun. 75 tahun. Selisih umur Abraham dan Sarah sekitar 10 tahun. Jadi Sarah umurnya kira-kira 65 tahun. Mereka keluar dari Haran. Enggak punya anak. Enggak punya anak. Sampai Tuhan berjanji, Abraham, aku nanti akan berikan keturunan kepadamu. Janji keturunan. Yang kedua, janji tentang tanah. Allah bukan hanya memberikan keturunan secara jasmani. Allah menyediakan space atau ruang buat keturunan Abraham. Namanya janji tentang tanah. Lalu yang ketiga, janji berkat. 3 janji sempurna ini saudara. Tentang anak keturunan, tentang tempat dan berkat. Semuanya dilimpahkan Allah kepada Abraham. Tapi yang membuat saya sangat-sangat terberkati kenapa? Bagaimana cara Allah mengikat janji. Bagaimana Tuhan cara mengikat janji kepada Abraham. Dalam tradisi Mesopotamia saudara, kalau orang berjanji satu dengan namanya itu perjanjian Berit. Berit itu begini. Misalnya ya, saya bersama dengan saudara satu orang gitu ya. Katakanlah tadi yang saya kenal, Michael gitu. Saya dengan Michael bikin perjanjian. Mike, mari kita bikin perjanjian. Oke, setuju. Gimana caranya? Kita kumpulkan 1 binatang, 2 binatang atau 3 binatang. Kita belah menjadi 2. Katakanlah kambing, domba, lembu, sapi. Itu dibelah dulu presisi dari kepala begini. Belahnya enggak begini, tapi dari atas ke bawah. Sebelah taruh di kanan, sebelah taruh di kiri. Kalau ada 5 binatang, 5 sebelah itu di sana, 5 sebelah di sini. Ada satu space untuk berjalan di tengah. Jadi kalau berjanji, saya di sini, Michael di sana, itu binatang begini, kita mulai ikat janji. Gimana caranya? Maju ke tengah. Saya maju ke tengah, Michael maju ke tengah. Ketemu di tengah. Lalu kita ikat janji. Mari Michael, kita berjanji. Katakanlah janji tentang bisnis. Ayo kita bisnis, kita bikin perusahaan, kita bikin PT. Oke, perjanjian dinakan. Aku mengucap janji, aku akan setia kepada janji kita. Aku akan berbuat curang, aku akan berbuat jujur. Michael juga, aku pun demikian. Aku akan tidak akan berbuat curang, jujur, setia pada perjanjian. Nah ini lihat, kalimat terakhirnya. Kalau sampai nanti kita mengingkari janji, kalau nanti sampai kita tidak menepati janji, biarlah kita sama seperti binatang yang dibelah ini. Artinya apa saudara? Mati. Itu cara perjanjian Berit itu seperti itu. Tapi hal yang istimewa saudara, pada peristiwa perjanjian Abraham dengan Allah, lihat ini saudara. Yang berjalan ke tengah itu cuman Allah. Abraham tetap di tempatnya. Allah yang menghampiri Abraham. Janjinya apa? 3 tadi. Abraham, aku berikan engkau keturunan. Abraham, aku berikan engkau tanah. Abraham, aku berikan engkau berkat-berkat yang melimpah. Jadi dalam ini saudara, Allah lah yang menghampiri Abraham. Kenapa saudara? Saya sangat terkejut karena Allah begini berjanji kepada Abraham tanpa syarat. Semua perjanjian pasti ada syaratnya. Kepada Nuh ada syaratnya.
Kepada Musa ada syaratnya. Kepada Daud ada syaratnya. Kalau keturunanmu setia maka akan berkati. Itu syarat. Satu-satunya janji Allah kepada manusia tanpa syarat hanya kepada Abraham. Sampai apa? Allah lah yang berinisiatif menghampiri Abraham. Wow. Sedemikian hebatnya saudara. Allah menyediakan berkat spesial bagi satu manusia ini. Saya sering dengar perkataan seperti ini. Kalau kita percaya kepada Yesus, Dia memberikan kita keselamatan tanpa syarat. Amin. Dan betul saudara. Diberikan itu semuanya. Mari kita preteli satu persatu. Janji-janji yang Tuhan berikan pada Abraham. Nomor 1, janji tentang keturunan. Karena ayatnya panjang, saya ceritain saja saudara. Begini. Waktu itu Abraham mulai galau. Kenapa? Hampir umur 100 tahun, satu anak pun belum. Padahal di awal dikasih perjanjian ini. Tuhan bilang begini, Abraham, jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Akulah perisaimu, upahmu sangat besar. Aku ini perisaimu, aku akan berikan engkau berkat-berkat. Apa jawab Abraham? Ya, engkau memang Tuhan yang memilih aku. Ya Tuhan Allahku, apakah akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak punya keturunan, gak punya anak. Nanti hambaku yang aku bawa dari Haran namanya Eliezer orang Damsyik itu yang akan mewarisi. Berkat sih iya, kelimpahan iya, tapi nanti ini nih turun ke Damsyik, ke orang Damsyik Eliezer itu. Apa kata Tuhan? No, enggak Bram. Aku persiapkan engkau, bukan kau berkata, aku berikan keturunan sebanyak bintang di langit. Kalau engkau bisa menghitung bintang di langit, kamu bisa menghitung keturunanmu. Lihat pasir di tepi pantai. Kalau ada orang yang bisa menghitung pasir di pantai, bisa menghitung keturunanmu. Jadi, Eliezer tidak akan pernah menjadi ahli warismu. Saudara, saya ingin tanya. Apakah janji keturunan kepada Abraham digenapi? Yes. Di umur 100 tahun, saudara. Sarah umur 90 tahun. Lahirlah Ishak. Karena lewat jalur Ishaklah nanti berkat spesial itu akan digenapi. Saya tampilkan satu bagian bagaimana keturunan Abraham itu beranak pinak sampai memenuhi bumi. Dia punya 3 wanita. Nah, yang ini jangan ditiru. Ya, dia punya 3 wanita. Siapa itu? Sarah yang sah. Nanti dia akan mengambil Hagar karena atas saran Sarah. Lahirlah Ismail. Itu bangsa Arab Selatan. Janji Allah tentang keturunan digenapi lewat Sarah. Sarah punya anak Ishak. Ishak punya istri namanya Ribka. Ribka dengan Ishak punya anak Yakub. Yakub punya kakak namanya Esau. Nanti jadi Bani Edom. Bani Edom itu termasuk mana? Orang-orang Yordania. Itu Bani Edom. Saudara. Turun Yakub. Yakub punya 4 wanita. Ini juga jangan ditiru. Ya, ada Rahel, Lea, Zilpa, Bilha. Keempat-empatnya melahirkan 13 anak. 12 laki-laki, 1 perempuan namanya Dina. Dari anak Lea namanya Yehuda saudara, lahir Daud. Lahir di Bethlehem. Dari Daud nanti lahir Yesus Kristus. Makanya setiap Natal kita nyanyi, Yesus anak Daud. Karena silsilah ini. Makanya jangan percaya kalau Yesus lahir di India. Nehi. Dia lahir di mana? Israel. Orang Yahudi asli. Singa dari Yehuda karena dia keturunan Yehuda. Anak Daud karena lahir di Bethlehem. Sama seperti orang tuanya. Sama seperti nenek moyangnya. Dari Daud dan Yesus Kristus. Yesus Kristus itu menurunkan keturunan jalur iman. Itu kalau saya tulis ke bawah dari Yesus itu. Waduh. Semua nama saudara, nama jemaat PRJ, nama jemaat CK7, nama jemaat seluruh dunia ini.
Orang yang bisa menghitung keturunan Abraham lewat jalur Yesus Kristus bisa menghitung bintang di langit. Pertanyaan saya, digenapi nggak saudara? Digenapi. Jalur spesial nanti lewat Yesus Kristus. Yang kedua, janji tentang tanah. Kejadian 15 ayat 7, 18 sampai 21. Lagi firman Tuhan kepada, kata lagi itu artinya ini udah, sekarang pindah ke sini. Itu namanya lagi firman Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim, dari asalmu, Irak itu saudara. Untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Lihat ya, menjadi milikmu. Ini SHM saudara, sertifikat hak milik. Bukan hak guna bangunan, bukan hak milik. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham setelah berfirman. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai sungai yang besar, yaitu sungai Efrat. Yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus. Presisi, tepat dan lengkap terinci Allah memberikan tanah kepada Abraham. Waktu aku baca ini saudara, aku pengen bukti. Dari mana sih sungai Mesir sampai sungai Efrat? Muncul ini saudara. Sungai Mesir itu ini. Tadi Egypt. Efrat mana? Sana saudara. Lihat ya, Efrat itu Ur Kasdim tadi. Ketika Abraham keluar dari Ur Kasdim, seolah-olah dia kehilangan sesuatu. Tapi Allah memberikan kelimpahan, dikembalikan hanya kepada orang yang taat dan setia. Kalau diukur saudara, dari sungai Mesir sampai sungai yang besar, Efrat itu tanah perjanjian bagi keturunan Abraham. Israel asli menempati yang saya kasih bendera Israel itu Israel asli. Itu pun masih dipotong tepi barat sama jalur Gaza. Tapi janji kepada Abraham yang hijau itu. Nah, itu janji tanah yang bisa diduduki. Tapi tanah kemuliaan, tanah keselamatan, Yerusalem yang baru diberikan kepada anak-anak perjanjiannya. Disebut sebagai berkat spesial. Amin. Itu. Nanti di akhir khotbah saya akan sampaikan satu kebenaran yang akan menyegel berkat ini sampai kepada siapapun, termasuk kita. Janji tentang keturunan digenapi, janji tentang tanah diberkati, lalu janji tentang berkat pun diberikan. Lihat saudara, Allah berjanji Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Kemasyurannya sampai sore hari ini saya ceritakan di sini saudara. Dan engkau akan menjadi berkat. Wow. Tujuan Allah memanggil kita diberkati supaya kita jadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Waktu saya renungkan, saya perlu waktu panjang untuk memikirkan ini model manusia apa sih? Sampai Tuhan bilang gini, kalau ada yang berkati engkau, gue berkati dia. Tapi kalau ada orang yang mengutuk engkau, urusannya sama gue. Betapa Allah memprotek anaknya sedemikian rupa, karena dia akan berikan berkat spesial. Kalau ada orang yang jahilin engkau, urusannya sama gua. Itu seperti apa? Seorang bapak yang melindungi anaknya. Seperti Tuhan yang melindungi putra-putranya. Seperti seorang orang tua melindungi anak. Seperti biji mata. Saya pernah khotbahkan tentang biji mata. Bagaimana kita itu punya biji mata dilindungi Tuhan luar biasa. Ada kelopak mata, ada air matanya supaya nggak kering. Lalu ada alisnya. Saudara tahu fungsi alis? Fungsi alis itu talang air buat mata kita. Makanya jangan dicabutin. Yang udah terlanjur, ya udah. Yang belum, stop.
Karena ini fungsinya apa? Talang air melindungi biji mata kita. Sedemikian hebatnya Abraham sampai Tuhan bilang gitu. Lo jangan takut. Ada yang reseh sama lo, gue habisin. Kira-kira seperti itu. Saudara. Tapi kalau ada orang yang memberkati engkau, gue akan berkati dia. Wah. Dan janji ini saudara, digenapi. Disaksikan oleh hambanya Abraham. Namanya Eliezer. Satu kali Abraham bilang gini, Eliezer, aku sangat percayakan keluargaku kepada engkau. Allah memang berjanji akan memberikan keturunan berkat buat aku lewat jalur Ishak. Tapi aku minta kepadamu, aku tugaskan kepadamu, kamu ke Haran. Ngapain Tuhan? Carikan jodoh buat anakku Ishak. Jadi waktu Abraham pengen ngawinin Ishak, artinya memberikan istri kepada Ishak, suruh Eliezer ke Haran. Tadi itu ke Haran sana, saudara. Ke Syria tadi. Karena di sana ada keluarganya Abraham. Yang masih tinggal di sana, yang gak dipanggil Tuhan tadi. Di sana ada Ribka. Nah ketika Eliezer ketemu Ribka di sebuah sumur, saudara, dibawalah Eliezer ke rumah papanya Ribka. Di situ Eliezer bersaksi, ini dia. Tuhan telah memberikan kepadanya, kepada Abraham majikanku, kepada Abraham Tuhanku, kambing domba dan lembu sapi, emas, perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Saudara, sekali Allah berjanji tidak pernah diingkari. Hanya kepada orang yang taat dan setia, janji itu akan digenapi. Kalau Abraham spesial di mata Tuhan karena ketaatannya, siapa yang taat sama Tuhan pun sama-sama spesial di mata Tuhan. Aku rindu yang ada tempat ini spesial di mata Tuhan. Amin. Yuk kita lanjutkan sedikit saudara. Keturunan Abraham tadi saudara. Abraham, Ishak dan Yakub. Itu menjadi bapak bangsa atau patriark umat perjanjian. Patriark itu bapak bangsa. Israel itu sangat menghormati tiga pribadi ini. Abraham, Ishak, Yakub. Bahkan imam-imam yang ada di bait suci. Waktu ada bait suci. Di sinagoga-sinagoga. Mereka akan turunkan berkat pada umat yang datang begini. Diberkatilah engkau oleh Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa? Karena janji berkat spesial tadi turun lewat tiga pribadi ini. Abraham, Ishak, Yakub. Yakub nanti namanya diubah jadi Israel yang menurunkan Yehuda, yang menurunkan Daud, yang menurunkan Yesus Kristus. Lewat mereka inilah berkat tercurah. Saya mau kasih pengertian dulu begini. Saya tidak pada posisi membela Israel sekarang ini. Waktu mereka lagi bentrok sama Iran bersama dengan Amerika. Aku enggak pada pihak mereka. Saya pada pihak kebenaran janji Allah. Perang aku enggak suka. Tapi kalau kebenaran janji, wah ini akan kukuliti. Supaya apa? Kalau Abraham terima, Ishak terima, Yakub terima, aku juga rindu menerima berkat-berkat itu. Dan aku terima, kalian juga akan terima berkat-berkat Tuhan. Bahkan lebih dari apa yang aku terima. Wow, luar biasa. Nah lewat tiga ini saudara, berkat nanti dispesialkan, digenapi lewat Yesus Kristus. Perjanjian ini berfokus pada rencana penebusan Allah. Yang digenapi melalui Yesus Kristus sebagai keturunan Abraham. Yang membawa berkat keselamatan bagi semua bangsa. Termasuk kita hari ini. Lewat jalur Yesus, berkat spesial itu datang. Ini buktinya saudara. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa di sana. Keturunan manusia itu rusak berdosa. Mereka beranak pinak lewat Set. Set itu jalur anak Adam yang benar. Nanti kalau saudara baca Alkitab di kitab Kejadian, ada namanya orang-orang benar. Anak-anak Allah itu jalur anaknya Adam lewat Set. Sementara kalau ada orang begini, mereka mengawin dengan raksasa-raksasa. Nah, raksasa atau Tephilim ini adalah keturunan Adam dari jalur Kain. Jadi nggak ada pengajaran manusia kawin sama malaikat.
Jangan disesatkan. Jalur anak Allah itu Set. Jalur raksasa-raksasa itu keturunan Kain. Sama-sama keturunan Adam. Karena semua manusia di muka bumi ini lahir dari rahim seorang wanita. Makanya semua orang pasti punya ibu, jelas. Di bank ditanya, ibu kandung siapa? Gitu ya. Enggak ditanya, bapak kandung. Bapak bisa banyak, tapi ibu pasti satu. Amin ibu-ibu. Yang ditanya ibu kandung, semua dilahirkan. Semua wanita, pria dilahirkan. Makanya katanya nih, wanita paling berbahagia itu Hawa. Karena gak punya mertua. Tapi puji Tuhan, sekalipun kita punya mertua tapi akur. Makanya kalau mantu akur sama mertua, pasti diberkati. Amin ibu-ibu. Iya. Ini dia. Sampai Nuh. Kenapa? Manusia jahat di muka bumi. Diberangus sama Tuhan lewat air bah. Yang masuk ke bahtera diselamatkan. 8 orang saudara. Nuh. Istrinya, 3 anaknya, 3 mantunya. Dalam gematria Ibrani, kata 8 itu artinya permulaan yang baru. Disitulah manusia bermula baru lagi. Semua mati lewat karena air bah. Manusia tak masuk air bah. Binatang-binatang sepasang-sepasang masuk bahtera Nuh. Selamat. Ada unta, jerapah, gajah masuk semuanya. Puji Tuhan, babi masuk. Jangan tepuk tangan buat babi ya. Saya bisa bayangkan kalau babi nggak masuk, saudara. Hambar dunia ini. Babi aja taat loh, saudara. Jerapah taat loh. Apalagi kita sebagai manusia. Amin. Keluar dari bahtera, beranak pinak lagi, jahat lagi. Maka dimunculkanlah Abraham yang tadi dijanjikan. Keluar dari Haran, aku akan pakai engkau menjadi sokok guru, tiang bagi orang beriman. Siapa yang beriman seperti engkau beriman padaku, aku akan berkati. Wow. Dan sampai Yesus Kristus. Saya lihat, semua bukti janji Allah digenapi dalam diri Abraham. Mungkin saudara bertanya, Pak, itu kan sono. Saya orang Sunter, Pak. Saya Kelapa Gading, jalurnya apa gitu ya saudara. Nanti saudara, lihat ini. Yuk kita baca. Galatia 3 ayat 29. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Wow. Wow. Yang percaya kepada Yesus tadi itu pun berhak mengaku keturunan Abraham. Kalau orang-orang Mesopotamia, orang-orang Arab itu keturunan Abraham. Dubai, Qatar, ya, itu Abu Dhabi, semuanya keturunan Abraham. Berhak dapat berkat. Tapi berkat spesial lewat jalur Yesus Kristus. Pak, kalau begitu kita diselamatkan lewat berkat spesial. Mereka, Pak, ya mereka kalau pengen diselamatkan ya masuk di dalam berkat spesial. Gimana caranya? Percaya kepada Yesus. Kalau mereka nggak percaya pada Yesus ya berkat tadi universal. Tapi kalau percaya kepada Yesus bukan cuma berkat universal. Berkat spesial pun akan kita terima. Dan Rasul Petrus dengan jitu memberikan sebuah penekanan. Kalau kita percaya kepada Yesus, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang kerajani. Bangsa yang kudus. Kata kudus artinya kados. Kados itu begini, dipisahkan. Orang yang kados, orang yang kudus, milik kepunyaan Allah dipisahkan. Karena mau disediakan berkat spesial. Kamu tuh umat kepunyaan Allah sendiri. Perhatikan ya, udah umat kepunyaan Allah sendiri lagi. Artinya apa? Spesial banget. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kalau kamu diberkati, kamu diselamatkan, kamu percaya kepada Yesus dapat berkat spesial, ceritain kepada mereka supaya mereka pun dapat berkat spesial. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan, dari Haran, dari Ur-Kasdim, dari dosa, dari sistem dunia, kepada terangnya yang ajaib. Karena dalam terang yang ajaib, berkat-berkat spesial diturunkan. Amin.
Pemusik boleh maju ke depan. Saya akhiri dengan satu slide ini, saudara. Gimana caranya sekarang supaya kita sama seperti Abraham? Nomor satu, saudara, taat. Saya suka sekali terjemahan bahasa Indonesia tentang apa? Ketaatan. Apa itu? Taat. Dari depan T-A-A-T, dari belakang T-A-A-T. Taat. Ketaatan itu bukti saat diberikan perintah hukum kepada kita. Taat. Suruh keluar taat. Suruh berbakti taat. Suruh ibadah taat. Suruh memuji taat. That's it. Yang kedua, sabar. Sabar itu apa? Kesabaran terbentuk dari sikap tahan uji atas berbagai keadaan. Dijanjikan anak kalau belum dapat, sabar. Dijanjikan berkat kalau belum kita terima, sabar. Abraham sabar, saudara. Dan yang terakhir, totalitas. Apa itu? Pengabdian total kepada Tuhan Yesus menjadi bukti kasih kita kepadanya. Sama seperti totalitasnya Abraham kepada Tuhan. Kita suruh keluar dari Haran, dia keluar. Tanpa bawa sesuatu. Tapi apa yang terlepas dari tangan Abraham dikembalikan berlipat-lipat ganda. Amin. Itu saudara. Taat, sabar, totalitas. Sebab apa? Kita ini adalah anak-anak perjanjian. Anak-anak perjanjian. Yuk kita katakan anak-anak perjanjian. 1, 2, 3. Anak-anak perjanjian. Berhak menerima berkat spesial. Amin. Beda kalau bukan anak, saudara. Saya mau kasih tahu, saudara. Sabtu yang lalu, saya mengunjungi adik saya di Ciamas, Bogor. Ya, Ciamas, dari Sentul ke sana lagi. Saya ke sana. Waktu saya mau jalan ke arah Tajur, ya, jalan Tajur, di sebelah sana, seberang sana, itu macet total. Kenapa? Rentetan bis, lalu pengantar untuk ngantar ke haji. Di belakangnya kloter 1, kloter 2, sampai kloter nggak tahu kloter berapa itu. Macet total. Bagusnya saya ke arah sana, mereka ke situ. Mereka akan naik haji. Lalu saya renung gini. Saudara tahu nggak? Saudara kita yang naik haji. Saya tidak sedang mendeskripsikan mereka. Tapi saya ingin ingatkan posisi kita seperti apa. Posisi kita seperti apa. Ketika mereka turun dari pesawat di King Abdul Aziz. Itu semua jemaat turun lewat tangga pesawat. Dia jongkok, saudara, cium tanah di bandara itu. Sambil berkata begini, ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu sebagai tamumu. Sebagai apa, saudara? Kita apa? Saya punya 2 anak, laki-laki. Satu udah menikah, satu ada di situ. Dia kalau pulang dari manapun, waktu masih sekolah, ntar kuliah atau kerja, dia pulang. Dia kalau haus, buka kulkas, ngambil minuman dingin, buah dingin, gluguk, tanpa izin saya. Dan saya silahkan. Kenapa? Dia anakku. Tapi kalau Granito datang ke rumah saya, tiba-tiba buka kulkas, ambil minuman dingin, gluguk. Saya tanya, lu siapa? Saya Granito, Pak, teman kantor, masa nggak tahu? Duduk di sebelahan. Iya, aku kenal kamu, tapi statusmu tamuku. Hanya atas belas kasihanku, kamu boleh buka kulkas. Hanya atas anugerahku, kamu boleh makan minuman dingin itu. Tapi kalau anak nggak perlu izin. Saya takut kalau anak saya bilang gini, Bapak Pendeta Robertus Purwadi, bolehkah aku ngambil minuman di kulkas? Gue takut nih. Dia nggak tahu posisinya. Dia anakku. Dia darah dagingku. Dia anak perjanjianku. Warisanku akan jatuh ke anak, bukan ke tamu. Jadi bersyukurlah kita semuanya disebut anak-anak Allah yang berhak terima janji Tuhan. Amin. Pulang dari tempat ini, bersikaplah seperti anak-anak Tuhan. Untuk mencederai perjanjian, saudara nggak perlu robek Alkitab. Untuk menghina Allah, saudara nggak perlu bakar Alkitab menginjak-injak. Saudara khawatir saja, itu sudah menghina Tuhan. Saudara takut masa depan aja, udah menghina Tuhan.
Sebab kalau kita anak, masa depan ditanggung oleh Bapak kita. Berkat yang kita perlukan ditanggung oleh Tuhan kita. Amin. Yuk kita bangkit diri saudara. Kita bangkit diri. Yesuslah kebenaran yang menyelamatkan kita. Itulah berkat spesial bagi sakit semua. Yuk. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin. Ku ikut kehendakmu. Seperti Abraham ikut Tuhan. Ku perlu anugerahmu. Seperti Abraham menjalani hari-harinya. Ku nyatakan janjiku Tergenapi. kepadamu. Ini janji kami kepadamu ya Tuhan. Ku hidup bagiku, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebab kita sudah keluar dari sistem dunia. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yuk kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yes Lord. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yuk kita meteraikan janji ini tanpa musik, katakan. Yes Lord. Bersama-sama katakan, dunia tak bisa, Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Bapak terima kasih untuk setiap firman-Mu ya Tuhan yang terus menguatkan setiap kami. Dan materaikan semuanya itu di hati kami. Dan biarkan Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang terus melihat Tuhan. Dan menjadi pribadi-pribadi yang terus menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa setiap janji-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus
Sama-sama kita katakan amin. Boleh yang diberkati Tuhan, sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Semua kita diberkati, amin. Terima kasih Pak Robert untuk firman Tuhan yang luar biasa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa tutup. Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa sore hari ini. Kami sudah menyembah Engkau, kami menikmati hadirat-Mu, kami dipimpin oleh tim penyembahan yang luar biasa. Kami percaya gereja-Mu semakin hari semakin diberkati Tuhan. Kepada umat-Mu yang taat dan setia, semua janji Allah kepada Abraham akan digenapi pula dalam hidup kami. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hati pada Tuhan, angkatlah tanganmu. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada sore hari ini, untuk tetap taat kepada Allah, sabar menantikan janjinya, dan totalitas percaya kepadanya, maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah engkau pribadi lepas pribadi, diberkatilah rumah tangga dan keluargamu, diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu, berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu,
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun, banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal, sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus dan para muridnya lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun, sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat menghadapi tantangan. Sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi, kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat sebagai pola serangan iblis yang dipakai sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Tipu muslihat harus dilawan dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat sebuah laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat melihatnya melalui sebuah kertas. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung, namun dengan peta, kita dapat menyeberangi lautan karena dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta. Sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani, sehingga memiliki perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani pribadi kita. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab, maka perpecahan bukan suatu keburukan. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang. Seperti mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa second coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali 3 tingkatan tersebut, maka perbedaan kecil dapat menimbulkan perpecahan, atau di sisi lain ada kompromi yang berbahaya terhadap pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas kom di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, termasuk yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.